komposisi, abreviasi, konferensi, makna gramatikal, dan hasil proses pembentukan. Menurut Abdul Khair pada tahun 2015 halaman 25. Di dalam buku Jos Daniel Parera yang berjudul Morfologi, proses morfemis merupakan pembentukan kata bermorfem, jamak baik derivatif maupun inflektif. Proses ini disebut morfemis karena proses ini bermakna dan berfungsi sebagai pelengkap makna leksikal yang dimiliki oleh sebuah bentuk dasar. Penjelasan tersebut juga proses morfologis. Pada umumnya, morfemis dibedakan atas 1. Proses morfemis afiksasi, proses morfemis pergantian atau perubahan internal. Yang ketiga, proses morfemis pengulangan. Yang keempat, proses morfemis zero. Yang kelima, proses morfemis suplesi. Dan yang keenam, proses morfemis supersegmental. Oke, lanjut slide selanjutnya. Afiksasi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan cara membubuhkan afiks terhadap bentuk dasar, baik yang berupa pokok kata, asal kata, maupun bentuk-bentuk kata yang lainnya. Proses afiksasi ada 4 golongan, dibagi sebagai berikut. Yang pertama, prefiks atau awalan adalah afiks yang melekat pada awal kata dasar. Salah satu contohnya seperti prefiks mendapat kata mendapat. Infiks atau sisipan adalah afiks yang melekat di dalam kata dasar. Salah satu contohnya seperti infiks kepada kata telapak. Yang ketiga, sufiks atau akhiran adalah afiks yang melekat pada akhir kata dasar. Salah satu contohnya seperti sufiks kan pada kata kerjakan. Kemudian yang keempat ada konfiks, afiks terbagi. Adalah afiks yang melekat pada awal dan akhir kata dasar. Salah satu contohnya seperti per-an pada kata persahabatan. Proses afiksasi merupakan suatu proses yang paling umum dalam bahasa. Proses afiksasi terjadi apabila sebuah morfem terkait dibubuhkan atau diletakkan pada sebuah morfem bebas secara urutan lurus. Berdasarkan posisi morfem bebas tersebut, proses afiksasi dapat dibedakan atas 1. Pembubuhan depan, pembubuhan tengah, pembubuhan akhir, dan pembubuhan terbagi menurut Jos Daniel Parera dalam bukunya Morfologi pada tahun 1988 halaman 18. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman sekelompok saya. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan menunjukkan presentasi tentang reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pembentukan kata melalui pengulangan bentuk dasar melalui berbagai cara. Tidak semua kata ulang masuk dalam jenis reduplikasi, yang merupakan proses morfologi. Ada beberapa jenis reduplikasi dalam bahasa Indonesia antara lain, 1. Reduplikasi seluruh. Reduplikasi seluruh adalah bentuk ulang dengan cara mengulang seluruh bunyi tanpa adanya perubahan sama sekali. Contohnya ada dalam kata masjid-masjid, gereja-gereja, kata-kata sama-sama. Kedua, reduplikasi sebagian. Reduplikasi sebagian adalah bentuk dasarnya morfem kompleks atau berimbuhan, sedangkan yang diulang bentuk dasarnya atau sebaliknya. Contohnya dalam kata menendang-tendang, menolong-nolong, membaca-baca, tulis-menulis, membuka-buka, bersiul-siul, dan sebagainya. Ketiga, reduplikasi perubahan fonem. Reduplikasi perubahan fonem adalah bentuk pengulangan yang sebenarnya penuh tetapi terdapat bunyi yang berbeda. Contoh dalam kata lauk pauk, gerak-gerik, bolak-balik, sayur-mayur, mondar-mandir, dan lain sebagainya. Next. Kemudian ada komposisi. Komposisi adalah proses morfologi dengan cara menggabungkan dua morfem dan membentuk satu kesatuan makna. Ciri-cirinya adalah hubungan unsur pembentuknya rapat,
unsur pembentuknya tidak dapat dipertukarkan dan salah satu semua unsurnya merupakan pokok kata. Contohnya terdapat dalam kata kamar mandi, kambing hitam, rumah sakit, kaki tangan, orang tua, kepala batu, besar kepala, mata pelajaran, dan lain-lain. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Abreviasi. Pemenggalan. Pemenggalan adalah bentuk kata melalui suku kata melalui suku dari suatu morfem yang biasanya muncul dalam bahasa lisan. Contoh dalam kata bu, pak, dok, ka, dik, dan lain sebagainya. Kontraksi. Kontraksi adalah proses pembentukan kata dengan cara meringkas morfem dasar atau gabungan morfem. Contoh dalam kata tak, takkan, begini, begitu, kenapa, kan, mas, dan lain sebagainya. Akronim. Akronim adalah proses pembentukan kata melalui penggabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis atau dilafalkan sebagai kata dan biasanya dipakai sebagai hiburan. Contoh dalam kata kutilang darat, si simatupang, manula, balita, batita, dubes, dan lain sebagainya. Singkatan. Singkatan adalah proses pembentukan kata melalui pemendekan berupa huruf, pelafalan, dieja, huruf demi huruf, atau diucapkan kepanjangannya. Contoh, dalam kata MPR, DPA, SPD, SMA, KM, dan sebagainya. Dan lain sebagainya. Observasi atau pendekatan adalah proses morfologis dengan cara memenggalkan suatu atau sebagian morfem sehingga menjadi bentuk baru yang mempunyai status kata. Dalam bahasa Indonesia, abreviasi dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah pemenggalan, kontraksi, akronim, singkatan, lambang huruf, perubahan intern, dan pergeseran kategori. Konversi. Konversi adalah pembentukan kata dari sebuah bentuk dasar berkategori tertentu menjadi kata berkategori lain, tanpa mengubah bentuk dari dasar kata tersebut. Contoh, petani membawa cangkul ke sawah. Yang kedua, cangkul dulu tanah itu, setelah itu ditanami. Dari kedua contoh di atas, dapat dijelaskan bahwa pada kalimat petani membawa cangkul ke sawah, kata cangkul berkategori nomina, sedangkan pada kalimat cangkul dulu tanah itu baru ditanami, kata cangkul berkategori verba. Sebuah nomina tanpa ada perubahan bentuk katanya menjadi kategori verba walaupun dalam kalimat yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Baik, selanjutnya yaitu morfofonemik dalam bahasa Indonesia. Next. Najma, di next. Peristiwa morfofonemik dalam bahasa Indonesia. Proses morfofonemik adalah peristiwa fonologi yang terjadi karena pertemuan morfem dengan morfem. Proses morfofonemik dalam bahasa Indonesia hanya terjadi dalam pertemuan realisasi morfem dasar atau morfem dengan realisasi afiks atau morfem, baik prefiks, sufiks, maupun konfiks. Menurut Krida Laksana 2007 halaman 183.
Proses morfofonemik dalam bahasa Indonesia dapat kita lihat misalnya pada prefiksme. Dalam proses afiksasi, prefiksme tersebut akan berubah menjadi mem, meng, menge, atau tetap me. Menurut aturan-aturan fonologis tertentu, istilah morfofonemis menunjukkan kaidah yang menyesuaikan bentuk-bentuk alomorf yang bersangkutan secara fonemis. Next. Najma di next. Jenis morfofonemik dalam bahasa Indonesia. Frida Laksana memberikan perubahan-perubahan fonem yang terjadi akibat pertemuan morfem itu dapat digolongkan dalam 10 proses, yaitu yang pertama fonem, kedua pengekalan fonem, ketiga pemunculan dan pengekalan fonem, yang keempat pergeseran fonem, kelima perubahan dan pergeseran fonem, keenam pelepasan fonem, 7 peluluhan fonem, 8 penyisipan fonem secara historis, 9 pemunculan fonem berdasarkan pola bahasa asing, yang terakhir yaitu variasi fonem bahasa sumber. Next. Jenis morfofonemik dalam bahasa Indonesia. Sedangkan Abdul Haer membagi perubahan fonem dalam proses morfofonemik ini dalam 5 wujud, yaitu yang pertama pemunculan fonem, kedua pelepasan fonem, ketiga peluluhan fonem, keempat perubahan fonem, yang terakhir yaitu pergeseran fonem. Menurut Zainal Arifin dan Junaiyah memaparkan peristiwa morfofonemik dari afiks dan kata bentukan pada afiksasi tersebut. Muncullah morfofonemik pada prefiksme per, ber, dan ter, beserta morfofonemik yang terjadi akibat pertemuan afiks tersebut dengan fonem tertentu pada dasarnya. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah menyampaikan pemaparan materinya. Langsung masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Pada para audiens, dipersilakan yang ingin bertanya boleh dinyalakan mikrofon suaranya. Haji mau tanya. Dipersilakan. Mau tanya. Mau tolong jelaskan mengapa dalam proses afiksasi. Nama dan email. Oh iya, maaf. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabilo. Mungkin yang lain dulu, Haji. Boleh dipersilakan untuk yang lainnya terlebih dahulu. Yang ingin bertanya, boleh nyalakan mikrofon suaranya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Farisah dengan NIM akhir 088. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antara komposisi dengan reduplikasi? Bisa tolong dijelaskan dan diberikan contohnya ya. Terima kasih. Terima kasih Sabrina. Baik, untuk selanjutnya baru satu orang yang bertanya. Siapa lagi yang ingin bertanya, boleh langsung dinyalakan mikrofon suaranya. Saya izin bertanya. Dipersilahkan. Nama saya Sylvia Dewi Rahmawati dengan akhir NIM 097. Pertanyaannya yaitu, mengapa dalam peluluhan fonem N pada awalan men, jika bertemu fonem K, P, T, S tidak konsisten? Misalkan pada bentuk men bertemu dengan kata sikat menjadi menyikat, sedangkan men bertemu dengan kata kupas menjadi mengupas. Terima kasih. Oke, terima kasih Sylvia Dewi. Sudah 2 orang yang bertanya.
Saya persilahkan lagi untuk 2 orang terlebih dahulu yang ingin bertanya. Boleh dinyalakan mikrofonnya. Izin bertanya, Dipersilahkan. perkenalkan nama saya Sakila Dawatunisa dengan akhir NIM 125. Pertanyaannya, pada materi keempat sudah disebutkan proses morfofonemik dan terdapat kata fonem. Saya ingin bertanya, apa perbedaan antara fonem dan kata? Terima kasih. Terima kasih Sakila Dawatunisa. Sudah 3 orang yang bertanya. Satu lagi, siapakah yang ingin bertanya? Nanti izin bertanya, boleh? Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tanti Ariana dengan akhir NIM 115, perwakilan dari kelompok 6. Izin bertanya, apa saja yang termasuk morfofonemik? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh. Sudah 4 orang. Saya ingin bertanya. Nanti dulu ya. Nanti dulu. 4 orang dulu. Biar dijawab dulu. Boleh nanti kelompok saya coba cari jawabannya. Nanti saya buka pertanyaan lagi. Untuk 4 orang itu oke, boleh dibuka 4 orang yang ingin bertanya lagi. Dipersilakan. Saya Haji mau nanya. Dipersilakan. Perkenalkan nama saya Salwa Salsabila dengan akhir NIM 113. Tolong jelaskan mengapa dalam proses afiksasi mengharuskan adanya fonem yang diganti. Sama tolong berikan contohnya. Makasih. Oke, terima kasih Salwa Salsabila. Lanjut. Sudah. Saya izin bertanya. Dipersilahkan. Perkenalkan nama saya Gita Indah Cahyani dengan akhir NIM 110. Saya ingin bertanya, dalam slide materi observasi, kelompok 2 baru menyebutkan 4 dari 8 jenis observasi. Apakah bisa kelompok 2 menyebutkan 3 jenis lainnya? Terima kasih. Ajinya keluar ya? Oke, maaf. Suaranya laporan. Oke, maaf teman-teman, gangguan dari sinyal.
Boleh dilanjutkan lagi bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya Aji. Iya, dipersilakan. Sebelumnya mohon maaf mematikan kamera. Saya izin bertanya. Saya Siti Saro dengan akhir NIM 089 perwakilan dari kelompok 1 izin bertanya. Mengapa terjadi proses morfofonemik dalam pembentukan kata? Terima kasih. Oke, terima kasih Siti Saro. Boleh selanjutnya yang ingin bertanya langsung dinyalakan mikrofonnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya lagi? Saya masih beri kesempatan untuk bertanya. Saya persilakan yang ingin bertanya, boleh. Ya, siapa yang ingin bertanya? Nggak ada. Kalau tidak ada, boleh kelompok saya menjawab 4 pertanyaan yang di awal terlebih dahulu. Oke, teman-teman, tadi sudah terkumpul ada 8 pertanyaan. Yang pertama, mengapa terjadi proses morfonemik dalam pembentukan kata? Terus yang kedua, dalam slide materi observasi, kelompok 2 baru menyebutkan 4 dari 8 jenis observasi. Apakah bisa kelompok 2 menyebutkan 3 jenis lainnya? Terus yang ketiga ada pertanyaan, apa saja yang termasuk morfonemik? Terus ada pertanyaan yang keempat, jelaskan mengapa dalam proses afiksasi mengharuskan adanya fonem yang diganti. Berikan 3 buah contohnya. Kemudian ada pertanyaan yang kelima, pada materi 4 sudah disebutkan proses morfonemik dan terdapat kata fonem. Saya ingin bertanya, apakah perbedaan antara fonem dan kata? Kemudian yang keenam ada pertanyaan. Di slide presentasi sudah ditampilkan bagaimana Abdul Khair membagi perubahan fonem dalam proses morfonemik ini dalam 5 wujud. Tapi menurut Abdul Khair sendiri, morfonemik itu apa? Nah, kemudian yang ketujuh tadi ada pertanyaan, bagaimana hubungan antara komposisi dan reduplikasi? Jelaskan dan beri contoh. Dan kemudian ada pertanyaan juga, mengapa dalam peluluhan fonem N pada men, jika bertemu fonem K, P, T, S tidak konsisten? Misalkan pada bentuk men bertemu kata sikat menjadi menyikat, sedangkan men bertemu kata kupas menjadi mengupas. Ada sekitar 8 pertanyaan yang sudah terkumpul.
Mungkin akan dijawab oleh kelompok saya. Dari yang pertama terlebih dahulu terkait mengapa terjadi proses morfonemik dalam pembentukan kata. Akan dijawab oleh Zahwa Nurfitria. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan mengapa terjadi proses morfofonemik dalam pembentukan kata. Sebelumnya saya mohon maaf untuk off cam karena jaringannya tidak stabil. Jawabannya karena morfofonemik adalah proses perubahan-perubahan fonem yang timbul dalam pembentukan kata akibat pertemuan morfem dengan morfem lainnya. Misalnya, kata membaca terdiri dari dua morfem, yaitu morfem men dan morfem baca. Akibat pertemuan kedua morfem itu, fonem nasal n pada morfem men berubah sehingga men menjadi mem. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan. Dalam slide materi observasi, kelompok 2 baru menyebutkan 4 dari 8 jenis observasi. Apakah bisa kelompok 2 menyebutkan 3 jenis lainnya? Pertama ada lambang huruf. Lambang huruf adalah proses pembentukan kata yang menghasilkan maaf ya. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dalam slide materi observasi kelompok 2 baru menyebutkan 4 dari 8 jenis observasi. Apakah bisa kelompok 2 menyebutkan 3 jenis lainnya? Pertama ada lambang huruf. Lambang huruf adalah proses pembentukan kata yang menghasilkan satu huruf atau lebih yang menggambarkan konsep kuantitas satuan atau unsur. Contohnya dalam kata gram, sentimeter, dan liter. Kedua ada perubahan intern, adalah proses pembentukan kata melalui perubahan vokal atau konsonan yang terdapat dalam morfem dasar. Contohnya dalam kata dewa-dewi, pemuda-pemudi, saudara-saudari, dan karyawan-karyawati. Ketiga ada pergeseran kategori. Pergeseran kategori adalah pergeseran kelas kata sebagai akibat adanya proses morfologi. Suatu morfem yang awalnya tergolong kelas kata benda akibat proses morfologi menjadi kelas kata kerja. Contohnya dalam kata batu membatu, besar membesar, kuning menguning, dan makan makanan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Zahwa atas jawabannya. Sudah menjawab 2 pertanyaan tadi. Yang pertama itu mengapa terjadi proses morfonemik dalam pembentukan kata. Terus dalam slide materi observasi kelompok 2 baru menyebutkan 4 dari 8 jenis observasi. Apakah bisa kelompok 2 menyebutkan 3 jenis lainnya? Kemudian dilanjutkan ada pertanyaan ketiga mengenai apa saja yang termasuk morfonemik. Mungkin akan dijawab oleh teman sekelompok saya, Najma Sabila Mulki. Kepadanya saya persilakan. Iya, makasih Haji. Saya akan menjawab pertanyaan tentang apa saja yang termasuk morfofonemik. Jawabannya adalah dalam bahasa Indonesia, contoh morfofonemik antara lain adalah perubahan bentuk prefiks meng, per, ber, dan ter sesuai dengan fonem kata dasar yang dilekatinya. Misalnya perubahan meng menjadi men jika kata dasarnya dimulai dengan fonem D atau T, meng dan duga menjadi menduga dan bukan menduga. Terima kasih. Oke, terima kasih Najma Sabila Mulki sudah menjawab mengenai pertanyaan apa saja yang termasuk morfonemik. Kemudian
pertanyaan keempat, yaitu jelaskan mengapa dalam proses afiksasi mengharuskan adanya fonem yang diganti. Berikan 3 buah contohnya. Mungkin boleh Najma dijawab kembali pertanyaan tersebut. Ya, makasih. Saya akan menjawab pertanyaan, jelaskan mengapa dalam proses aplikasi mengharuskan adanya fonem yang diganti. Berikan 3 buah contohnya. Jawabannya yaitu sebenarnya bukan mengharuskan, tetapi biasanya dalam membuat kata dengan proses aplikasi di Indonesia, ada kejadian di mana fonem kata dasarnya berubah yang namanya peristiwa morfofonemik yang menyebabkan 1. Pergeseran fonem, 2. Pelepasan fonem, 3. Nasalisasi, 4. Pengekalan fonem, dan 5. Perubahan fonem. Jadi bukan cuma penggantian atau perubahan fonem saja. Contohnya, cuci ditambah men sama dengan menyuci. Kilat ditambah men jadi mengilat. Sapu ditambah men jadi menyapu. Terima kasih. Oke, terima kasih Najma Sabila Mulki sudah menjawab pertanyaan. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Mengenai pada materi 4 sudah disebutkan proses morfonemik dan terdapat kata fonem. Saya ingin bertanya, apa perbedaan antara fonem dan kata? Mungkin boleh Maulina Nur Khairunisa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jawaban pertanyaannya yaitu pada materi 4 sudah disebutkan proses morfofonemik dan terdapat kata fonem. Saya ingin bertanya apa perbedaan antara fonem dan kata. Jawabannya yaitu fonem adalah bunyi terkecil yang dapat membedakan makna, sedangkan huruf adalah lambang bunyi atau lambang fonem. Misalnya dalam bahasa Indonesia yang membedakan kata kelas dan keras adalah fonem L dan R-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terus tadi ada pertanyaan, ini udah pertanyaan yang ke-6 ya. Ada pertanyaan yang ke-6 itu di slide presentasi sudah ditampilkan bagaimana Abdul Khair membagi perubahan fonem dalam proses morfonemik. Ini adalah 5 wujud, tapi menurut Abdul Khair sendiri, morfonemik itu apa? Mungkin boleh siapa ya? Maulina Nur Khairunisa untuk menjawab kembali. Baik, saya akan menjawab kembali. Menurut HR sendiri, morfofonemik atau morfofoenologi yaitu peristiwa perubahannya wujud morfemis dalam suatu proses morfologis, baik afiksasi, reduplikasi, maupun komposisi, yang pada dasarnya dapat diberikan ke dalam 5 proses. Oke, terima kasih Maulina Nur Khairunisa atas jawaban yang sudah disampaikan. Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana hubungan antara komposisi dengan reduplikasi. Boleh dijelaskan dan beri contoh. Mungkin saya sendiri yang akan menjawab. Hubungan komposisi dengan reduplikasi dapat ditemukan dalam pengulangan komposisi endosentris dan eksosentris. Pengulangan endosentris komposisi yang diulang hanya sebagian saja. Misalnya kamar-kamar mandi, sapu-sapu tangan, dan lain-lain. Pengulangan eksosentris komposisi yang diulang seluruhnya. Misalnya jual-beli, kaki tangan. Berlanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Terdapat pertanyaan, mengapa dalam peluluhan fonem N pada men, jika bertemu fonem K, P, T, S tidak konsisten? Misalkan pada bentuk men bertemu kata sikat menjadi menyikat. Sedangkan men bertemu kata kupas jadi mengupas.
Mungkin saya sendiri yang akan menjawab kembali pertanyaan tersebut. Peluluhan fonem N pada men ketika bertemu K, P, T, S memang tidak konsisten dan bervariasi. Dapat ditarik kesimpulan. Jika men bertemu S, maka diluluhkan menjadi NY. Jika bertemu K, maka diluluhkan menjadi eng, NG. Jika bertemu T, maka diluluhkan menjadi N. Sedangkan jika bertemu P, maka diluluhkan menjadi M. Mungkin itu sudah, mungkin semua pertanyaan sudah terjawab oleh kelompok kami. Mungkin dari para yang audiens yang bertanya, apakah sudah merasa puas dengan jawabannya? Atau boleh teman-teman semua yang ingin menyanggah atau menambahkan dari jawaban-jawaban kelompok kami, saya persilahkan. Boleh yang ingin menyanggah atau menambahkan dipersilakan, boleh langsung menyalakan mikrofonnya. Saya izin menambahkan. Oke, Elsa sebutkan nama dan NIM. Persilahkan. Ya, nama saya Elsa Ratnaulandari, akhir NIM 102. Saya izin menambahkan pertanyaan yang jelaskan mengapa dalam proses afiksasi mengharuskan adanya fonem yang diganti. Berikan 3 buah contohnya. Proses afiksasi mengharuskan adanya fonem yang diganti karena apabila tidak diganti dengan fonem yang lain menyebabkan pengucapan kata yang dihasilkan menjadi sulit. Penggantian fonem dapat juga terjadi karena adanya sistem pengucapan sesuatu bahasa yang mengharuskan penggantian tersebut. Contohnya, menseluruh. Menseluruh itu jadi aneh, jadi diubah menjadi menyeluruh. Lalu ada mensatu, jadi diubah menjadi menyatu. Jadi kalau ada men bertemu dengan kata yang huruf depannya S, otomatis akan berubah menjadi men. Terima kasih. Oke, terima kasih Elsa. Selanjutnya boleh, masih ada kesempatan yang ingin menambahkan atau menyanggah dari jawaban-jawaban kelompok saya. Dipersilakan, boleh menyalakan mikrofonnya. Aji izin menambahkan. Oke, dipersilakan disebutkan nama dengan NIM. Baik, nama saya Naila Azaria Bahri dengan akhir NIM 096. Izin menambahkan untuk pertanyaan terakhir yang tentang mengapa dalam peluluhan fonem N pada men jika bertemu fonem K, PAH, TAH, dan S tidak konsisten. Benar tidak konsisten karena bila men bertemu dengan bentuk dasar kompleks yang berfonem awal P dan T tidak hilang karena fonem-fonem itu merupakan fonem awal afiks. Contohnya, pada kata peragakan, P-nya itu tetap dan menjadi memperagakan. Demikian pula pada men, bila bertemu dengan bentuk dasar yang berawal fonem K, TAH, S, yang berasal dari kata asing yang masih mempertahankan keasingannya. Fonem K, TAH, S itu tidak hilang. Contohnya pada kata men-score dan men-survey. Terima kasih. Oke, terima kasih Naila Azalia. Mungkin masih ada kesempatan bagi yang ingin menambahkan atau menyanggah, masih dipersilahkan, boleh teman-teman semua silakan nyalakan mikrofonnya. Saya izin menambahkan. Boleh dipersilakan satu-satu gantiannya. Siapa dulu? Ini Berliana dulu, boleh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Beliana Ananda Putri dengan NIM akhir 090. Saya izin menambahkan pertanyaan dari Tanti, yaitu apa saja yang termasuk morfofonemik. Menurut Abdul Khair pada tahun 2008, menyatakan bahwa hanya ada 5 jenis proses morfofonemik dalam bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, pemunculan fonem, yang kedua, pelesapan fonem, yang ketiga, peluluhan fonem, yang keempat, perubahan fonem, dan yang kelima, pergeseran fonem. Pendapat Khair pada dasarnya sama dengan pendapat Krida Laksana.
Yang berbeda yaitu hanya pada jumlah tipe yang menurut KL lebih sedikit, sehingga lebih padat dibandingkan pendapat Krida Laksana. Adapun menurut Jainal Arifin dan Junaiyah pada tahun 2007, mengelompokkan proses morfofonemik pada afiks-afiks yang mengalaminya. Afiks-afiks yang dimaksud yaitu prefiks me, per, ber, dan ter. Dari penelitian tersebut terungkap bahwa dari segi afiksasi, jelas pemaparan afiks yang berjumlah 4 dari sekian banyaknya afiks dalam bahasa Indonesia tentunya belum cukup memadai. Sekian tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Berliana. Boleh tadi yang sudah mau menambahkan siapa? Baik, Aji. Perkenalkan, nama saya Erika Dwi Febrianti dengan akhir NIM 085. Saya akan menambahkan dari pertanyaan Siti Saro, yaitu mengapa terjadi proses morfofonemik dalam pembentukan kata. Jadi, morfofonemik dalam pembentukan kata bahasa Indonesia terutama terjadi dalam proses afiksasi. Dalam proses reduplikasi dan komposisi hampir tidak ada. Dalam proses afiksasi pun terutama hanya dalam prefiksasi ber, prefiksasi me, prefiksasi pe, prefiksasi per, konfiksasi pean, konfiksasi peran, dan sufiksasi an. Itu saja yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Erika. Mungkin sudah dicukupkan untuk sesi menyanggah atau menambahkan. Kita lanjut ke sesi bermain atau game. Mungkin untuk game akan dipimpin oleh teman sekelompok saya, Najma Sabila Mulki. Buat teman-teman yang nantinya tahu jawaban, boleh langsung raise hand atau angkat tangan. Boleh nanti menjawab tebak-tebakan yang sudah kelompok kami siapkan. Akan banyak hadiah menarik lain untuk diperebutkan. Ada voucher belanja. Boleh untuk Najma dipimpin langsung. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, makasih Haji. Ya, sudah muncul? Sudah, Najma. Sudah. Bentar. Jadi ini permainannya tebak gambar ya, guys. Dari sebengkalan kotak ini. Siap. Oke, Ditebak ya, guys. tebak gambar ini adalah seorang tokoh linguistik. Yoga tuh apa tuh? Ini yang jawab langsung Raisen atau gimana? Raisen aja yang tahu. Tapi bentar belum dibacain clue-nya ya. Bentar ya, clue-nya dulu. Pertama, ini adalah pakar sastra kebangsaan Indonesia. Udah dibuka lagi satu. Ini
Terus clue yang kedua lahirnya tanggal 23 Desember 1939. Tuh Asifa tuh udah angkat tangan. Iya, ayo. Jawab ya. Asifa, boleh jawab? Itu bukan. Harimurti Kridalaksana. Ya, jawabannya benar. Dari kelompok 1. Yeah. Yeay. Ditunggu hadiahnya. Kirim Shopee Pay-nya. Hadiahnya Nanti masih ya, mewah PPP-nya ya, guys. belakangan. Lanjut ya ke Iya. game selanjutnya. Ya, tolong dibacakan clue-nya. Clue-nya ini ahli linguistik bahasa Indonesia. Nggak ada yang tahu. Lanjut clue yang kedua. Lahirnya 8 November 1940. 18 apa? November. Mau Dwi, Mak. Oke, Itu ayo Abdul Chair jawab. bukan? Abdul Chair. Betul. Selamat mendapatkan 1 juta rupiah. Jawabannya Abdul Chair. Selanjutnya ya. Siap-siap. Ini clue-nya cuma satu ya. Seseorang yang memaparkan peristiwa morfofonemik dari afiksasi dan kata bentukan dari afiksasi tersebut. Ada yang kenal? Coba membuka satu, Mak. Ayo, siapa nih? Ayo, ada yang kenal gak? Lagi, Mak, buka, Mak. Buka lagi deh. Oh my God. Kayaknya belum ada yang kenal deh. Ayo, jawab. Ada yang kenal enggak, guys? Coba tadi clue-nya satu. Clue-nya cuma seseorang yang memaparkan peristiwa morfofonemik dari afiksasi dan kata bentukan dari afiksasi tersebut. Nggak ada yang tahu. Angus. 10 detik lagi. Hitung mundur 10 detik. Buka satu lagi dong. Buka mana nomor 2? Mukanya. Buka lagi nih ya. Iya. Jangan dong. Jangan. Terketahuan itu mah. Ayo, jawab dong. Buka aja nomor 3. Enggak ada yang tahu kan. Sama aja. Ayo 10 detik nih. 10, 9, 8. Siapa? Siapa? Siapa, Sap? Kagak. Oke, Angus aja. Yoga tuh, yoga. Coba dong. Coba. Keraf bukan keraf. Salah. Ya. Bukan. Clue-nya seorang yang memaparkan peristiwa morfofonemik dari aplikasi dan kata bentuk dari aplikasi tersebut. Ayo. Nggak ada yang tahu kayaknya mah. Jarjo Wijojo. Hah, Jojo. Salah. Coba gua mau. Siapa? Itu bukan. Zainal Arifin bukan. Betul. Yeay. Dapat
apa lu? Mas Batang ya gua. Mendapatkan 5 juta rupiah Lu dipotong tahu pajak. sih. Soalnya nggak ada yang mau jawab. Searching di Google tuh. Ayo satu lagi nih terakhir. Kayaknya ini Terakhir nih ya. Ini gampang banget. Sumpah. lebih susah apa lebih gampang ya? Cluenya dong, cluenya. Gimana nih? Cluenya dong. Ini laki-laki nih, bukan aja satu. Seorang dosen. Dosen PBSI. Ayah, my God. Mahdum, jawab Mahdum. Ini gampang banget. Elpida. Apa tuh Elpida? Pak Jamal. Salah. Mahdum. Pak Sidik. Benar, ya. Bukan aja. Apa gue itu? Pasti di. Siapa ya? Oh, gak lucu. Selamat. Yeay, dapat 1 juta. PC Selamat ya para yang menang. Boleh ntar kirim aja Shopify. Minta sama Aji ya. Oke, udah selesai semua ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kelompok kami sudah sampai pada bagian akhir dalam presentasi pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas semua yang sudah dilakukan pada pagi hari ini. Untuk para audiens, saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti peraturan dengan baik. Dan untuk para pemapar materi, saya ucapkan terima kasih sudah menyampaikan materi dengan cukup baik. Mungkin kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kekurangan. Karena kesalahan itu datangnya dari kami pribadi dan kebenaran itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Saya akhirin sampai sini presentasi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh screenshot dulu, screenshot. Recordnya matiin aja nih ya. Boleh dimatikan. Makasih ya Naila. Terima kasih Naila. Sama-sama. Gardum. Ayo dong, burdum. Dum, engsel pintu di mana, Dum?